Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pertama, marilah kita sampaikan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah. Berkat nikmat, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam perkuliahan kita hari ini. Selawat beriringan dengan salam. Tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Rizky Saputra, MPD, selaku dosen pembimbing saya, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya. Demi menghemat waktu, izinkanlah saya menyampaikan judul seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Kebugaran Jasmani Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan jasmani di Indonesia merupakan bagian dari pendidikan secara umum di Indonesia. Tujuan pendidikan jasmani adalah pengembangan siswa pada ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Kesehatan dan kebugaran jasmani pada anak sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sama halnya orang dewasa, anak-anak juga memerlukan tubuh yang sehat dan bugar pada jasmaninya. Hal ini dikarenakan seorang anak selalu melakukan aktivitas belajar, berolahraga, dan bermain, serta melakukan aktivitas lain yang membutuhkan daya tahan tubuh yang baik dari anak tersebut. Dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah, guru harus mampu memberikan materi dengan metode yang ada yang akan bisa membuat meningkatnya kebugaran jasmani siswa. Karena guru juga berperan penting dalam meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Dan kalau kebugaran jasmani siswa baik, tentu akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Namun realitanya yang ditemui di lapangan diduga masih banyak siswa yang tingkat kebugaran jasmaninya masih rendah, dan berdampak juga pada rendahnya hasil belajar siswa. Hal itu pun dapat menjadikan rendahnya motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran penjas orkes di sekolah. Dengan demikian, guru dituntut untuk lebih profesional dalam menciptakan atau memberikan materi pelajaran, serta memanfaatkan lingkungan, sarana dan prasarana yang ada untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, penulis melihat di mana siswa sekolah menengah pertama negeri 11 Padang memiliki tingkat kelelahan yang tinggi dalam pembelajaran penjas orkes. Hal ini terlihat ketika dilaksanakannya tes lari keliling lapangan oleh guru penjas orkes, dan hanya sedikit siswa yang mampu menyelesaikan tes lari tersebut. Setelah satu keliling lapangan, banyak siswa yang hanya berjalan karena kelelahan. Bila hal ini dibiarkan, akan memiliki dampak yang sangat jelek terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak di sekolah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan berkaitan dengan tinjauan kebugaran jasmani. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat diidentifikasikan masalah penelitian ini sebagai berikut. 1. Tingkat kebugaran jasmani siswa. 2. Sarana dan prasarana. 3. Metode pembelajaran. 4. Motivasi siswa. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, serta keterbatasan yang peneliti miliki, maka penelitian ini dibatasi pada tingkat kebugaran jasmani siswa sekolah menengah pertama negeri 11 Padang. D. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat 1. Kebugaran jasmani siswa sekolah menengah pertama negeri 11 Padang. 2. Kebugaran jasmani siswi sekolah menengah pertama negeri 11 Padang. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan,
Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: satu, kebugaran jasmani siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang; dua, kebugaran jasmani siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang. F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: satu, sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Dua, pihak sekolah sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan tentang kebugaran jasmani siswa. Tiga, siswa sebagai bahan masukan tentang pentingnya kebugaran jasmani bagi mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Empat, guru penjas orkes sebagai bahan masukan bahwa kebugaran jasmani siswa dapat ditingkatkan melalui aktivitas pembelajaran penjas orkes. Lima, sebagai bahan bacaan di perpustakaan jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Enam, sebagai referensi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Tujuh, menambah pengetahuan kita tentang penyebab buruknya tingkat kebugaran jasmani seseorang sehingga kita bisa mengatasi masalah kebugaran jasmani sedini mungkin. 8. Sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, khususnya bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kemampuan tubuh seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk menghadapi keadaan darurat yang datang dengan tiba-tiba. Dengan kata lain, kebugaran jasmani merupakan cerminan dari kemampuan fungsi sistem-sistem dalam tubuh yang dapat mewujudkan suatu peningkatan kualitas hidup dalam setiap aktivitas fisik secara signifikan. 2. Komponen kebugaran jasmani. 1. Daya tahan. 2. Kekuatan. 3. Daya ledak. 4. Kecepatan. 5. Kelincahan. 6. Kelentukan. Dan 7. Koordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. 1. Genetik atau bawaan. 2. Usia. 3. Pola hidup. 4. Olahraga. 5. Status gizi. 6. Lingkungan hidup. 7. Teknologi. 4. Manfaat kebugaran jasmani. Secara fungsi umum, untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, daya rekreasi, dan daya tahan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja dalam membangun dan mempertahankan bangsa dan negara. Secara fungsi khusus, bagi peserta didik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Hal yang paling penting untuk meningkatkan kebugaran jasmani adalah aktivitas fisik dan olahraga yang teratur. 5. Cara meningkatkan kebugaran jasmani. Menurut Giri Wiarto, tahun 2013, halaman 173, latihan adalah suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang, secara tetap dengan selalu memberikan peningkatan beban. Proses latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani sangat perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya adalah meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan ergosistem tubuh sesuai dengan komponen-komponen kebugaran jasmani. B. Kerangkaan konseptual. Bisa dilihat secara langsung. C. Pertanyaan penelitian. Untuk mengungkap hasil penelitian ini, maka pertanyaan penelitian yang digunakan adalah: 1. Bagaimana kebugaran jasmani siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang? 2. Bagaimana kebugaran jasmani siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang? Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal disetujui. C. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Padang yang berjumlah 713 orang. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat mencerminkan generalisasi dari penelitian yang dilakukan. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, maka peneliti harus mengambil sampel sebanyak 30 orang, 30 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. D. Jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat dari hasil penelitian ini, maka data diambil dari siswa-siswi sekolah menengah pertama negeri Sepas-Padang. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI anak sekolah menengah pertama untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi sekolah menengah pertama negeri Sepas-Padang. F. Instrumen penelitian. 1. Lari 50 meter. 2. Tes gantung angkat bahu untuk putra dan tes gantung siku-teku untuk putri. 3. Baring duduk atau sit up selama 60 detik. 4. Vertical jump atau loncat tegak. 5. Lari 1000 meter untuk putra dan lari 800 meter untuk putri. G. Teknik analisis data. Teknik analisis data tingkat kebugaran jasmani siswa sekolah menengah pertama negeri Sepas-Padang menggunakan teknik distribusi frekuensi atau statik deskriptif dengan perhitungan persentase sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100% dengan keterangan P sama dengan jumlah persentase, F sama dengan frekuensi, N adalah jumlah responden. Baik, itu saja seminar proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.